Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ingin ke Romo Frans. Romo Frans melihat apa yang dilakukan elit begitu selama ini. Apakah sudah mencontohkan begitu agar suasana yang di bawah ini ada menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan apa yang seharusnya mereka lakukan? Menurut saya elit belum mencukupi. Terlalu mereka agak fanatik mendukung kubunya masing-masing. Bicara satu kubu tentang satu kubu lain harus sebetulnya mencerminkan rasa hormat, rasa toleransi. Boleh saja berlawanan, malah perlu berlawanan. Ada yang satu mengkritik yang satunya tidak apa-apa, tetapi harus dengan cara yang terus mengandaikan persetujuan dasar demokratis bahwa kita di dalam satu kompleks kenegaraan di mana kita saling menerima tetapi memutuskan masalah-masalah secara demokratis. Jadi itu kurang kelihatan kalau elit-elit itu harusnya menurut saya dengan cara yang bagi masyarakat mendukung bahwa mereka merasa direpresentasikan oleh semua pihak. Kalau Pak Robikin juga setuju begitu, elit masih terlalu fanatik begitu, belum bisa mencontohkan yang supaya suasananya adem begitu ke bawah. Saya percaya bahwa elit kita, khususnya cawapres kita dua-duanya itu seorang patriotik, seorang nasionalis sejati. Karenanya saya yakin betul tidak ada yang berkehendak agar Indonesia terluka, Indonesia berduka hanya gara-gara pilpres. Bahwa saat ini masih ada sedikit dinamika, ya seperti yang disampaikan Kang Mukti. Barangkali karena memang proses pemilunya belum berakhir, nunggu penetapan pasangan, penetapan calon terpilih, nunggu selesai DMK, selesai. Sejauh tidak ada tindakan-tindakan anarkis, tidak ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, dan melawan konstitusi, saya kira kita harus hargai. Kita harus hargai. Tapi begitu misalnya melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi, tentu saja kita harus bersama-sama untuk mengakurkan kembali supaya rujuk ilal haq. Mengakurkannya bagaimana caranya? Ya seperti yang sudah disampaikan oleh Romo, oleh Pak Mukti. Kenapa misalnya tidak ada event yang bisa dilakukan bersama-sama, istilah anak muda ngopi bareng, ngopi bareng, gitu. Hangout. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Dan saya kira itu bukan hanya tanda petik menjadi milik kandidat, bisa juga antar pasangan, antar tim sukses, antar pendukung, tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini terpolarisasi di posisi tertentu misalnya, dan kemudian barang-barang dari berbagai macam jenis kegiatan, jenis pertemuan, saya kira itu menarik. Masyarakat kita ini masih patriotistik, sangat melihat apa yang ditauladankan oleh elit-elitnya, oleh pimpinan-pimpinannya. Nah, begitu elit-elit, para pimpinan-pimpinan agama, pemuka agama, tokoh masyarakat nyantai bareng, ya masyarakat di bawah juga akan happy. Terakhir yang saya mau katakan bahwa apa yang terjadi di medsos sama sekali tidak mencerminkan realitas yang ada. Silent majority itu seperti yang disampaikan Mukti. Harmoni, damai, bersatu. Nggak ada apa-apa, di bawah nggak ada apa. Saya setelah pemilu udah keluar kota, tiga kota saya sudah kunjungi dan semuanya happy saja. Hari ini tadi balik ke Jakarta. Nggak ada sesuatu. Laporan dari berbagai daerah cabang itu juga tidak menemukan gontok-gontokan lagi, nggak ada. Hanya di medsos saja. Hanya di medsos, sama hanya di elitnya aja kali ya. Kita berdoa, kita perbanyak zikir, sholawat bagi yang muslim, memohon pertolongan Tuhan agar Indonesia semakin diberkati. Amin, amin. Saya ingin ke Pak Abdul Muti, kalau elitnya nggak bisa mencontohkan yang baik, bagaimana kondisinya masyarakat di bawahnya? Ya, saya kira masyarakat Indonesia itu punya mekanisme kontrol yang cukup kuat. Jadi mereka juga bisa menjadi kekuatan yang menurunkan tensi dari para pimpinannya. Karena bagaimanapun juga saya kira para pemimpin ini kan ibarat orang tua. Kalau misalnya orang tua ini tidak bisa memberi contoh dan diingatkan anaknya, biasanya orang tua itu
akan mau mengikuti kalau yang mengingatkan itu anaknya atau cucunya. Nah, maksud saya dalam konteks ini, saya kira proses memang belum selesai dan tidak apa-apa terus bicara politik, terus kita gaungkan, karena kalau tidak nanti masyarakat lupa bahwa proses pemilu ini masih ada tahapannya. Bangsa Indonesia kan memorinya pendek. Sementara KPU itu kan baru akan mengumumkan resmi itu kan 22 Mei, jadi masih ada waktu lebih dari 1 bulan. Jadi kalau misalnya tidak dibicarakan lagi, tidak ada dinamika, jangan-jangan rakyat merasa bahwa sudah terpilih presiden yang baru, dan padahal sebenarnya belum gitu. Nah, karena itu ya tidak apa-apa terus dibicarakan, tapi semuanya dalam koridor kebersamaan, persatuan, saling menghormati. Kemudian yang berikutnya ya tentu perlu ada proses mencairkan ketegangan. Mencairkan ketegangan itu yang paling mudah menurut saya ya selain silaturahim bertemu itu, menurut saya olahraga juga menarik ya. Barangkali ada pertandingan sepak bola begitu antara tim Pak Prabowo dengan tim Pak Jokowi gitu. Tapi dicampur, timnya itu dicampur. Jangan sampai nanti tim Pak Prabowo lawan Pak Jokowi, wah itu nanti serius lagi. Jangan pertarungannya dibawa ke lapangan hijau. Tapi maksud saya kalau ada mix misalnya tim ini kemudian dibuat dalam suasana fun, saya kira itu dalam beberapa hal bisa mencairkan. Atau mungkin dibuat event misalnya social gathering gitu, di mana di situ para tokoh ini bertemu. Karena kan ada momentum Ramadan. Momentum Ramadan yang kalau 22 ini kan sudah di tengah-tengah Ramadan. Jadi kalau menurut perhitungan kan tanggal 6 ini kan sudah mulai puasa, maka menurut saya sebelum Ramadan ini kedua beliau ini bertemu membuat seruan bersama untuk bagaimana rekonsiliasi. Saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat menyejukkan masyarakat. Dan kami di Ormas ini saya kira akan sangat gembira kalau misalnya peristiwa-peristiwa yang bersifat kultural yang mengakrabkan para tokoh secara alamiah ini bisa dilakukan. Saya kira itu akan menjadi sebuah teladan yang sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat. Saya ingin ke Romo Frans, kalau tadi Pak Robikin, Pak Abdul Muti juga harus ada kumpul-kumpul begitu ya. Romo melihat apakah dengan misalkan kumpul-kumpul dari para elit ini, kemudian juga mungkin ada juga sejumlah tokoh lintas agama begitu, ini bisa mencairkan suasana yang saat ini mungkin masih sedikit panas gitu di kalangan elitnya? Saya kira memang kumpul-kumpul itu yang penting. Tentu yang mengganggu sebetulnya di dalam persiapan pemilu itu, umum elitnya sebetulnya bicara cukup bisa diterima. Termasuk dua calon presiden, saya tidak mencatat suatu perkataan yang tidak benar. Tetapi ada beberapa pihak yang memakai bahasa yang saya sebut bahasa pemusnahan. Pakai bahasa partai Allah, partai setan, itu kan gawat. Tidak mungkin partai setan dengan partai Allah pernah duduk ngopi bersama. Partai Allah harus dihancurkan. Jadi kalau memakai bahasa seperti itu bahasa yang betul-betul mengancam persatuan bangsa. Saya anggap meracunkan sumur-sumur kebersatuan bangsa. Jadi ini harusnya tidak terjadi. Maka dari itu penting sekali para pimpinan, katakan saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo, menunjukkan mereka memang bisa duduk bersama. Meskipun mereka bertengkar keras, tentu saja itu biasa. Kalau begitu itu sangat akan mempersatukan dan meniadakan pengaruh dari bahasa pemusnahan itu. Mungkin juga bisa berkuda bareng seperti dulu ya. Kita lihat sangat dulu ada peristiwa menarik, Uci, ketika beliau berdua ini mau running maju, itu kan ada Asian Games ya, yang kemudian beliau berdua ini dipertemukan oleh atlet kita yang juara pencak silat itu. Jadi menurut saya momen-momen seperti ini itu sangat mungkin bisa diciptakan. Dan saya kira beliau berdua bisa bertemu karena menurut saya hatinya masih bisa bertemu. Walaupun misalnya berada pada posisi yang head to head dalam kontestasi pilpres, itu sesuatu yang memang secara politik memang harus dilalui. Tapi kalau orang itu hatinya sudah tidak bisa bertemu, maka
Tidak mau itu, peluk-pelukan itu tidak mau. Sehingga saya sih husnudon saja bahwa sekarang ini memang prosesnya masih proses yang memang ya semua pihak masih secara psikologis memang masih dalam suasana pemilu gitu kan. Dan ya tapi alhamdulillahnya juga misalnya kan tidak ada euforia yang berlebihan. Karena kalau ada satu pihak yang euforia berlebihan juga akan menyinggung yang lainnya. Sehingga menurut saya ya semuanya kita serahkan kepada keputusan akhir di KPU. Kalau toh ada persoalan ya tentu itu memang harus diselesaikan secara hukum. Tetapi jangan lupa KPU juga harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sekarang ada keraguan terhadap independensi KPU, profesionalitas dari KPU, kemudian tadi disampaikan ada ya 1-2 kasus di mana memang secara teknis pemilu tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan agenda karena berbagai persoalan, tentu ya menurut saya itu juga tidak boleh kita abaikan begitu saja gitu. Jadi walaupun pemilu pencoblosan yang sesuai jadwal sudah terlaksana, tapi kan ternyata juga belum seluruhnya bisa selesai. Bahkan saya mengikuti berita juga ada yang belum sama sekali dilakukan pencoblosan. Ini juga tidak boleh kemudian kita abaikan. Sehingga karena itu maka ya semua pihak tentu juga harus kembali kepada posisi dan peran masing-masing gitu. Jadi jangan sampai juga karena pemilu 17 April sudah selesai, kemudian tahapan yang lainnya dianggap juga sudah selesai. Tahapan masih harus diikuti dan kemudian semua pihak juga harus mengikuti itu dengan seksama, karena di antara kunci dari legitimasi pemerintahan yang akan datang itu adalah ketika pemilu ini memang diselesaikan secara transparan, semua pihak menerima hasil itu. Dan seperti yang disampaikan oleh Romo dan Pak Kiai tadi, tahapan-tahapan penghitungan manual ini kan harus by approval dari masing-masing pihak. Dan itu penghitungannya kan manual, jadi yang di TPS ada manual, saksinya tanda tangan, nanti di kelurahan saksinya tanda tangan, kecamatan, dan seterusnya, sampai di KPU pusat pun itu kan nanti akan ada proses-proses itu. Jadi kalau toh misalnya nanti ada perselisihan soal hasil pemilu, itu kan penyelesaian tentu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian juga ketika nanti Mahkamah Konstitusi memang harus memutuskan persoalan perselisihan pemilu ini, ya kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk juga melaksanakan tugasnya. Karena keputusan MK itu kan final and binding. Begitu sudah diputuskan MK, tidak ada lagi banding-banding seperti pengadilan yang lainnya. Sehingga bolanya itu menurut saya sekarang ada pada 3 pihak. Pertama, tentu para tokoh dan para kontestan ini untuk ikut bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan keteladanan pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk dapat memastikan bahwa mereka bekerja dengan profesional, independen, adil, transparan. Kemudian yang ketiga Mahkamah Konstitusi. Nah setelah itu semuanya dilalui, kemudian diputuskan, dilantik, ya mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin yang bisa diterima semuanya, punya wakil rakyat yang bisa membawa amanah rakyat itu. Jangan sampai wakil rakyat hanya mewakili dirinya sendiri, rakyatnya tidak. Jadi sambil menunggu hasil KPU ini, kedua belah pihak harus menahan diri ya, Pak Robikin? Ya, selain menahan diri, juga harus berikhtiar untuk itu deh, memperkuat tali silaturahmi. Dan lebih dari itu, saya berharap masyarakat secara keseluruhan juga menyuarakan aspirasi dan kehendak untuk hidup damai, itu harmoni itu. Karena justru yang mayoritas yang tidak bersuara itu adalah yang menghendaki damai. Coba deh sekarang dibalik, yang memang silent majority dengan kehendak untuk hidup harmoni, untuk kembali lagi bersatu padu, itu sekarang bersuara deh. Di ruangnya masing-masing, di ruangnya masing-masing. Sehingga dunia sosial media juga tidak terkesan dipenuhi oleh, mohon maaf, suara-suara yang kadang-kadang kurang enak di telinga gitu. Nah, sebagai bangsa yang berbudaya, bangsa yang beradab, apalagi sebagai bangsa yang beragama, sungguh pun negara kita ini bukan negara agama, tapi kan tidak ada warga negara yang boleh tidak beragama. Mari kita memohon pada Tuhan dengan caranya masing-masing tentu saja, agar Indonesia persatuannya dikokohkan, warganya diberikan kesanggupan untuk bisa
memiliki etos kerja yang lebih bagus sehingga perekonomian juga meningkat, dan lebih dari itu pada akhirnya Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan berperadaban yang jauh lebih baik. Amin, itu harapan kita semua. Adem sekali gitu ya dialog kita pada malam hari ini ya. Kita akan lanjutkan, namun usai jeda berikut tetaplah di Special Report.